Hai Shalom, bertemu semula dalam sesi renungan pada hari ini. Nama saya Jurel Jonis. Tajuk renungan pada hari ini adalah hukuman mendatangkan penderitaan. Punishment brings suffering. Teks firman ini diambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Seterusnya Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan menyampaikan firman kepada Yakub, dan firman itu akan menimpa Israel. Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 berkata, tak ada yang dapat dilakukan selain meringkuk antara tahanan atau tewas antara orang yang terbunuh. Meskipun semua itu terjadi, belum juga murkanya surut, dan tangannya masih tetap terulur. Saudara-saudari yang dikasihi, kini dalam keadaan dunia yang tidak menentu, terdapat banyak serigala yang berpakaian domba. Banyak usaha yang dilakukan untuk menutupi kesalahan. Misalnya, dengan mengarang cerita yang tidak benar, lalu menyalahkan orang lain demi menyelamatkan diri. Akibatnya, orang lain dipersalahkan atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Menurut nubuat Yesaya dalam teks firman ini, Allah hendak menyatakan hukumannya terhadap Israel Utara, Samaria, karena menunjukkan kesombongan mereka. Allah mengingatkan Israel untuk kembali kepadanya, namun mereka tidak peduli. Efraim dengan bangga, ia ingin membangunkan kembali negerinya lebih kuat dan gagah setelah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Selain itu, terjadi ketidakadilan dalam mengejar kekayaan. Israel tidak dapat diperbaiki karena tidak mau meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Para pemimpin tidak memberi teladan yang baik. Sebaliknya melakukan tindakan jahat. Berulang kali Allah memberikan peringatan untuk bertobat, namun mereka tidak mengindahkannya. Bahkan kejahatan mereka semakin parah. Para pemimpin menindas rakyat dengan biadab, kejam, dan menyalahgunakan kuasa mereka. Efraim dan Manasye masuk ke dalam perang saudara karena keegoan dan kefasikan kejahatan mereka. Siapapun yang melakukan kesalahan harus bersedia menerima hukuman. Malangnya, banyak orang menjauhi hukuman dan berusaha membenarkan diri mereka dengan pelbagai jenis alasan dan hujah. Lebih parah lagi, mereka melihat tindakannya sebagai perkara yang betul. Tuhan akan menghukum setiap kejahatan dan ketidakadilan. Contohnya, peperangan antara Efraim dan Manasye
yang membawa penderitaan tidak luput dari hukuman Allah. Oleh itu saudara-saudari yang dikasihi, kita disedarkan akan firman-Nya bahwa hukuman mendatangkan penderitaan. Punishment brings suffering. Bahkan rasa malu yang mendalam. Siapapun yang terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, sekalipun Allah telah memberikan peringatan, akan mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti selalu mematuhi perintah-Nya. Dengan demikian, pastinya Allah akan memberkati hidup kita. Allah setia kepada umat-Nya yang menuruti firman-Nya serta kehendak-Nya. Tetapi Allah menuntut umat-Nya menuntut kejujuran yang lahir dari iman yang murni. Tuhan memberkati. Sekian.